Shalom, selamat pagi, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kasih dan rahmat-Nya Tuhan kembali berikan kepada setiap pribadi kita. Kalau saudara dan saya ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena perlindungan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, saya mengajak kita semua, mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia layak untuk dimuliakan, Dia layak untuk menerima pujian dan ucapan syukur. Sebab Dia Allah kita, Allah yang baik. Kasih dan rahmat-Nya selalu diberikan kepada kita dengan limpahnya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, berkat rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap pagi Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali menyediakan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kembali menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kejadian peristiwa yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita, sungguh sangat menakutkan. Bagaimana keganasan virus corona yang tidak mengenal ampun, yang saat ini sedang menyerang, bahkan menjadi sebuah ancaman
di seluruh dunia, bahkan bisa menghampiri siapa saja, termasuk saya dan saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita dalam keadaan sehat, kalau tubuh kita tetap kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Tangan Tuhan Teracung, terambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, memang ayat ini untuk pertama kalinya ditujukan kepada Musa yang harus disampaikan kepada Firaun bagaimana Tuhan mengacungkan tangannya kepada Firaun dan orang-orang Mesir karena mereka menghalang-halangi umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Dan akibatnya Tuhan mengirimkan 10 tulah kepada seluruh orang Mesir, termasuk keluarga Firaun. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan kata tangan Tuhan teracung, ini memiliki arti bahwa Tuhan sedang murka, Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menunjukkan kebesarannya, keajaibannya, kedahsyatannya kepada Firaun dan juga orang-orang Mesir, di mana barang siapa yang melawan Tuhan, mereka pasti binasa. Demikian juga halnya banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, peristiwa tentang maraknya corona, mereka mengatakan mungkin ini tanda-tanda zaman, mungkin ini peringatan dari Tuhan, mungkin ini salah satu hukuman dari Tuhan, mungkin ini salah satu teguran dari Tuhan. Dan saya mau katakan, bisa saja hal itu terjadi dan hal ini benar. Karena apa? Kalau kita melihat, kalau kita menyaksikan, membuka mata kita, apa yang sedang terjadi di sekitar kita, sungguh sangat memprihatinkan. Orang mulai sombong, orang mulai tinggi hati, orang mulai berpaling dari Tuhan, orang mulai tidak setia, orang selalu melakukan kejahatan dan kejahatan. Orang memberontak terhadap orang tua. Bahkan pergaulan bebas marak terjadi dan lain sebagainya. Seperti zamannya Nuh, seperti peristiwa Sodom dan Gomora, di mana kejahatan demi kejahatan terus dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang mulai membanggakan hartanya, orang mulai membanggakan jabatan dan kedudukannya, orang mulai membanggakan kepandaiannya, orang mulai membanggakan apa yang dimilikinya, dan banyak orang punya kecenderungan tidak mengingat Tuhan, tidak mempedulikan akan suara Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk belajar, waktu untuk beribadah dipakai untuk bekerja, menghabiskan kesenangannya untuk hobi-hobinya dan sebagainya.
Padahal Tuhan meminta 1 hari untuk beribadah kepadanya. Tetapi kebanyakan orang tidak peduli akan hal itu. Bahkan di kota-kota besar, di negara-negara besar, gereja mulai kosong. Gereja mulai sepi. Kemana mereka? Mereka suka di mall. Mereka suka di stadion, lihat sepak bola. Mereka suka di tempat hiburan, tempat rekreasi. Bahkan dimanapun, yang penting mereka senang. Dengan dalih waktunya untuk bersenang-senang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Jadi, apa yang dikatakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin itu benar. Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan, Tuhan menghajar, supaya apa? Kita kembali datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dikatakan bahwa tangan Tuhan teracung. Tuhan marah. Tuhan tidak senang apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang sedang terjadi di sekitar kita, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin Tuhan tidak senang. Dan Tuhan mengacungkan tangannya. Mungkin contohnya, mungkin Bapak Ibu pernah marah, atau kita pernah melihat orang marah. Dan ketika seseorang marah, dia menyumpahi orang tersebut sambil mengangkat tangannya. Awas, hati-hati. Dan ini salah satu tanda ancaman, peringatan. Dan ini mungkin Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita harus sadar siapakah kita di hadapan Tuhan. Kekayaan tidak bisa kita banggakan, tidak bisa kita andalkan. Jabatan kedudukan tidak bisa kita banggakan, kita andalkan. Kepandaian kita tidak bisa melindungi kita dari murka Tuhan. Apalagi, gak ada yang dapat kita banggakan, gak ada di dunia ini yang dapat kita andalkan, banggakan, tidak ada. Kecuali berlindung di dalam Tuhan. Bertobat, cari wajah Tuhan. Sebab di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, dalam Keluaran pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai ayat ke-16, firman Tuhan mengatakan, supaya orang mengenal bahwa di dunia ini tidak ada Allah selain Allahnya orang Israel, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Dan ketika Tuhan mengacungkan tangannya, Tuhan sudah menunjukkan, Tuhan sedang membuktikan kemahakuasaannya, keajaibannya, kebesarannya kepada semua bangsa, kepada semua makhluk. Dan mereka harus tunduk dan takut akan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengacungkan tangannya, Tuhan ingin supaya hanya nama Tuhan, nama Yesus Kristus yang harus dimuliakan, yang harus disembah, yang harus ditinggikan. Dan ketika itu terjadi, saya percaya Tuhan akan mengubahkan keadaan ini menjadi sangat baik,
keadaan yang buruk menjadi sangat baik. Keadaan yang menakutkan menjadi sangat baik. Ancaman menjadi berkat. Sebab Dia Allah yang Maha Sanggup dan Allah yang tidak terbatas. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan umatku, ketika mereka menyebut nama Tuhan, merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Pribadi saudara dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga saudara dipulihkan oleh Tuhan. Bisnis pekerjaan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Kota saudara dipulihkan oleh Tuhan. Gereja saudara dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Sebab itulah janjinya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita bertobat, kembali kepada Tuhan. Mari kita belajar mengindahkan Tuhan. Mari kita belajar memberikan waktu, memberikan hati, bahkan persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Mari belajar untuk menyenangkan Tuhan. Sebab saya percaya, ketika Tuhan disenangkan, tangan yang teracung itu akan diubahkan menjadi tangan yang memberkati. Oleh sebab itu, renungkanlah firman ini. Camkanlah firman Tuhan ini. Dan ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan, menghidupi, melakukan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi, kemenangan terjadi. Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada damai sejahtera. Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua, pengurapannya dalam kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita semua. Mulai pagi ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin.